Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Putri Rauda dengan NIM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konflik Indonesia dengan OPM. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan penembakan kepada penduduk sipil yakni guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya, KKB juga melakukan penyanderaan kepada pilot dan awak suci air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya menyasar warga sipil, pada bulan Februari, kontak tembak terjadi di Papua dan menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan pos komando taktis TNI yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Tidak lama setelah insiden penembakan itu terjadi, aparat polisi dan militer kembali diserang di areal Freeport. Penyerangan dan penyanderaan warga sipil kerap dilakukan oleh KKB. Pada tahun 2018, terjadi lebih dari 10 kasus penembakan terjadi terhadap 31 orang pekerja PT Istana Karya. Sampai pada aksi bersenjata pada 2018 ini, pemerintah Indonesia lewat TNI dan Polri masih harus mengerahkan pasukan untuk menangani penyerangan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil dan polisi di Papua. Rumusan permasalahan hukum yang saya ambil adalah, yang pertama, apakah dengan mengirim TNI untuk memberantas OPM termasuk pelanggaran HAM, dan yang kedua, apakah hukum humaniter mengatur operasi militer gerakan separatisme bersenjata. Pembahasan dari rumusan masalah yang pertama adalah, apakah dengan mengirim TNI untuk memberantas OPM termasuk pelanggaran HAM, ditinjau dari hukum internasional untuk mengatasi KKB di Papua, selayaknya tidak mengirimkan TNI. Tetapi dengan berbekal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI membuat legitimasi untuk mengirimkan TNI. Karena dengan mengirimkan TNI ke Papua bertentangan dengan hukum internasional dan akan menimbulkan efek pelanggaran HAM di Papua. Pasal-pasal pelanggaran HAM akan menjerat tentara yang terlibat dalam konflik tersebut, tetapi tidak untuk KKB tersebut. Konflik seperti ini menjadikan ambigu, karena di satu sisi TNI mengangkat senjata dengan sah untuk membela NKRI, di sisi lain TNI dihadapkan dengan pasal HAM yang akan menjeratnya apabila menembak OPM. Dengan begitu, TNI dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu berhasil menang dan menunggu sidang terkait pelanggaran HAM atau meninggalnya karena ditembak oleh KKB. Maka dari itu, tindakan yang sesuai dengan aksi OPM adalah mengganti dasar hukum yang digunakan TNI dengan kebiasaan hukum internasional. Apabila TNI terus-menerus mengatasi kelompok bersenjata dengan mengirim pasukan secara berkala, perlahan tapi pasti akan terjadi pelanggaran HAM dan Indonesia bisa mendapatkan sanksi dari PBB sesuai dengan pasal 41 Piagam PBB. Hal ini disebabkan salah satu jenis pelanggaran HAM internasional adalah kejahatan kemanusiaan yang di dalamnya termasuk pula pembunuhan. Indonesia juga bisa mendapatkan sanksi dari PBB berupa sanksi non-militer maupun menempatkan tentara Indonesia dalam melaksanakan sanksi militer maupun dengan alasan humanitarian intervention atau intervensi humaniter menurut pasal 42 Piagam PBB. Pembahasan untuk rumusan masalah yang kedua adalah, apakah hukum humaniter mengatur operasi militer gerakan separatisme bersenjata? Hukum humaniter menurut J.G. Stark adalah hukum perang terdiri dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional, di mana kekuatan militer dibutuhkan untuk menguasai musuh jika diperlukan, dan prinsip-prinsip yang berlaku di dalamnya di bawah pengaturan perlakuan terhadap individu-individu dalam keadaan perang dan konflik senjata. Hukum humaniter, terutama Protokol Tambahan 1 tahun 1977 dan Protokol Tambahan 2, berlaku terhadap konflik senjata internasional dan non-internasional. Tetapi terhadap kasus OPM di Papua, hukum yang berlaku adalah hukum nasional atau hukum pidana. Secara teoritis, konflik bersenjata dan yang bukan dapat dibedakan, tetapi dalam praktiknya tidak mudah dilakukan karena banyak situasi di area abu-abu atau gray area, sehingga sulit untuk dibedakan. Kasus Duško Tadić ketika keterangan Appeal Chamber di ICTY atau International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia memutuskan kejahatan perang bisa dijadikan tolak ukur. Ada kalanya, dalam situasi tertentu, konflik bersenjata yang tadinya bersifat internal atau non-internasional bisa berubah sifat menjadi konflik bersenjata yang bersifat internasional, dikarenakan adanya campur tangan dari negara lain. Hal ini disebut dengan international konflik internal. Tetapi tidak semua konflik bersenjata internal bisa menjadi konflik bersenjata internasional, karena dilihat dahulu sejauh mana keterlibatan dari negara lain.
Hal ini berarti jika suatu negara asing memberikan bantuan militer kepada kelompok bersenjata atau OPM untuk membantu militernya melawan pemerintah di suatu negara, contohnya Indonesia, maka konflik bersenjata tersebut dapat berubah menjadi konflik bersenjata internasional. Kesimpulan dari presentasi saya adalah, dengan mengirimnya TNI untuk konflik senjata dengan OPM bukan solusi yang baik, karena TNI masih dibayang-bayangi oleh pelanggaran HAM. Kasus OPM di Papua tidak bisa dikatakan sebagai hukum humaniter dikarenakan tidak merupakan bagian dari Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977 dan termasuk ke dalam konflik nasional, kecuali apabila kelompok bersenjata atau OPM didukung oleh negara lain. Itu dapat merubah status konflik nasional menjadi konflik internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.